Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Saputri Anwar dari Program Studi Hukum Tata Negara semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai hukum internasional, lebih kepada pelanggaran hukum internasional di dunia. Tugas ini sebagai pemenuhan tugas dari dosen saya, Dr. Haja Siti Aisyah, SPD SH MMMH, yang mengampu mata kuliah Hukum Internasional. Seperti namanya, hukum internasional mengatur hubungan antar negara dengan memberikan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara, serta membuat ketentuan untuk situasi perang maupun konflik yang terjadi. Hal ini juga termasuk ke dalamnya organisasi internasional maupun badan politik. Definisi hukum internasional menurut Mokhtar Kusumatmadja yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Tujuan dari hukum internasional ini yaitu yang pertama menjaga perdamaian, kedua mempromosikan kerjasama, ketiga melindungi hak asasi manusia. Subjek hukum internasional yang pertama ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemudian yang kedua ada tahta suci. Apa sih tahta suci itu? Mengutip dari artikel Vatikan sebagai subjek hukum internasional, Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Kemudian ketiga ada organisasi internasional. Dan yang ketiga ada organisasi internasional. Adapun kualifikasi dari organisasi internasional ini ada 3. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Misalnya, World Bank atau Bank Dunia, kemudian International Monetary Fund atau IMF, dan World Health Organization atau WHO, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contohnya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, Europe Union, dan lain-lain. Dan subjek selanjutnya ada subjek individu. Individu atau manusia juga termasuk dalam subjek hukum internasional yang diterangkan oleh Mokhtar Kusumatmadja pada perjanjian Versailles 1919, memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Dan subjek yang terakhir yaitu pemberontakan. Menurut hukum perang, kelompok pemberontakan dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri yang dapat dikatakan sebagai pemberontakan. Setelah kita mengetahui apa itu hukum internasional, tujuan dan subjek hukumnya, di sini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hukum internasional yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama itu ada kasus Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman
di bawah pimpinan Adolf Hitler Durante pada Perang Dunia Kedua, yang merupakan salah satu contoh paling ekstrim dari pelanggaran hukum internasional, terutama dalam bentuk genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Genosida ini melibatkan tindakan sistematis dan berulang-ulang terhadap kelompok yang sama dengan niat jahat untuk menghancurkan kelompok tersebut. Tindakan Nazi ini melanggar berbagai pasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, perlindungan hukum, pemboikot ekonomi, penghancuran tempat usaha, dan pembakaran sinagoga juga melanggar hak-hak dasar manusia. Holocaust mengakibatkan kematian sekitar 6 juta orang Yahudi Eropa, serta ratusan ribu orang dari kelompok minoritas lainnya. Pembantaian ini dilakukan di hampir semua negara yang diduduki oleh Nazi di Eropa, dengan konsentrasi terbesar di Eropa Tengah dan Timur. Dalam keseluruhan, Holocaust merupakan contoh paling mengerikan dari pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia, yang melibatkan genosida sistematis dan tindakan kekerasan terorganisir yang didukung oleh negara. Kemudian kasus kedua itu ada genosida di Kamboja. Genosida di Kamboja adalah sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada akhir tahun 1970-an yang dilakukan oleh rezim komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Saran dari rezim Khmer Merah menargetkan berbagai kelompok sosial, termasuk rakyat sipil yang melakukan kesalahan, mantan militer Republik Khmer, kemudian orang yang beragama. Ini menyebabkan kematian sekitar 1,7 dan hingga 2 juta orang. Tindakan ini termasuk penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh politik. Kasus ini menjadi perhatian internasional dan menghasilkan pengadilan untuk para pemimpin Khmer Merah. Kemudian ada kasus yang ketiga, itu ada kasus perang di Sudan. Pelanggaran hukum internasional dalam konteks perang di Sudan mencakup sejumlah kejahatan serius yang dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama dalam pasukan dukungan cepat atau RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF. Berikut adalah beberapa pelanggaran yang teridentifikasi. Yang pertama ada pembantaian etnis. RSF dan milisi Arab sekutunya dituduh melakukan pembantaian terhadap etnis Masalait di Darfur yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Laporan PBB menyebutkan bahwa serangan ini direncanakan dan dieksekusi secara sistematis dengan korban mencapai 15.000 orang. Kemudian terdapat laporan luas mengenai kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang. Wanita, termasuk pemerkosaan terhadap wanita dan anak-anak, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Kemudian laporan menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab memberikan dukungan militer kepada RSF yang menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan negara asing dalam pelanggaran hukum internasional ini. Secara keseluruhan, situasi di Sudan mencerminkan krisis kemanusiaan yang parah dan pelanggaran hukum internasional yang meluas, menuntun perhatian dan tindakan dari komunitas internasional. Kemudian kasus keempat datang dari kasus Rohingya di Myanmar, merupakan contoh pelanggaran hukum internasional yang serius termasuk genosida dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran paksa dapat dikategorikan sebagai genosida sesuai dengan Pasal 6 Statua Roma 1998. Ini mencakup tindakan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Penting bagi komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas dalam mencegah, menanggapi,
mengadili pelanggaran tersebut. Penegakan hukum internasional yang efektif adalah kunci untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.